Gimana sih caranya mengatasi dan mencegah bau ketiak serta ketiak yang hitam? Jangan cuma fokus untuk minum kolagen supaya wajah kita lebih lembab, supaya wajah kita lebih putih, tetapi jangan lupa untuk minum minuman jamu tradisional seperti kunyit. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Putri. Di video kali ini aku mau ngebahas nih topik mengenai gimana sih caranya mengatasi dan mencegah bau ketiak serta ketiak yang hitam di saat kita lagi hamil. Salah satu penyebabnya adalah hormon dari kehamilan itu sendiri. Tapi menurut aku nggak ada salahnya kita tuh mencoba dan berusaha supaya badan kita nggak bau, terutama di bagian ketiak, dan mencegah supaya ketiak kita tidak menghitam ataupun tidak terlalu menghitam lah ya selama kehamilan. Jadi menurut aku video ini bisa banget teman-teman tonton buat yang lagi hamil ataupun yang lagi punya problem dengan bau badan dan juga ketiak yang menghitam. Jadi video ini aku buat berdasarkan pengalaman aku 2 kali hamil. Kehamilan pertama aku tuh udah bener-bener menjaga pola makan aku selama 9 bulan. Intinya tuh aku bener-bener makan sehat, gak makan junk food, gak makan pedas-pedas, gak makan mie instan, gak makan makanan yang jorok dan yang kotor gitu. Bener-bener makan makanan yang sehat dan makan makanan rumahan yang 4 sehat 5 sempurna banget. Tetapi di kehamilan pertama itu baru masuk di bulan kedua, aku bener-bener ngerasain bau ketiak aku tuh bener-bener yang gak enak banget, udah bener-bener yang gak manusiawi gitulah aromanya, dan juga terasa kulit ketiak aku dan bagian-bagian lipetan yang lain tuh bener-bener yang menghitam banget. Amat sangat berbeda dengan kehamilan kedua. Aku bener-bener dapat pujian dari suami aku karena dari awal kehamilan di hamil kedua itu sampai di mau kelahiran itu bau badan aku tuh bener-bener yang masih wangi, dan juga walaupun ada sedikit menghitam di area ketiak aku, tetapi itu bener-bener masih terkontrol gitu, nggak yang bener-bener segelap waktu hamil anak pertama. Aku langsung aja nih ke tips-tipsnya. Tips yang pertama dan paling utama ialah yang aku rasain, stop pakai deodoran yang mengandung alkohol dan pewangi ataupun pewarna. Deodoran yang bisa kita beli secara bebas gitu di minimarket ataupun supermarket. Jadi menurut aku buat teman-teman yang emang udah cocok pakai deodoran supermarket gitu, teman-teman bisa lanjutkan aja. Kemudian untuk yang step kedua, ini aku mengganti deodoran aku pakai deodoran tawas. Jadi deodoran tawas ini banyak banget macamnya, ada yang dia berbentuk spray dan juga ada yang berbentuk roll-on dan juga ada yang berbentuk masih bubuk. Kalau aku sejauh ini aku lebih suka pakai yang bentuk spray, jadi benar-benar komposisinya tuh dari sulingan tawas dan juga nggak ada alkohol dan juga nggak ada parfum, jadi tuh benar-benar nggak ada bau-baunya seperti bau air gitulah. Kemudian perlahan mengurangi penggunaan deodoran. Nah jadi walaupun aku udah beralih pakai tawas nih, aku tuh benar-benar meminimalisir banget penggunaannya. Kalau misalnya aku keluar cuman ke pasar doang, atau misalkan cuman mau pergi kemana doang, nggak yang pergi harus ketemu banyak orang gitu, aku nggak pakai deodoran, aku nggak pakai tawas. Jadi aku pakai tawas spray itu cuman di saat-saat tertentu doang yang emang aku mengharuskan keluar rumah dalam jangka waktu yang panjang, atau aku mengharuskan untuk keluar rumah dengan ketemu banyak orang. Dari pengalaman aku sendiri, di saat aku pakai deodoran natural ini, aku tuh pakainya cukup 1 kali aja setelah mandi pagi, dan itu aku pakai seharian beraktivitas. Itu amat sangat tidak mengeluarkan bau dan juga tidak mengeluarkan keringat di bagian ketiak aku. Tetapi kalau untuk di bagian badan lainnya udah pasti berkeringat ya. Kemudian step yang selanjutnya ialah rajin untuk luluran di area ketiak. Nah kalau untuk luluran di area ketiak ini aku bener-bener rajin di saat mulai aku lahiran anak pertama aku sampai sekarang aku bikin video ini. Aku amat sangat rajin untuk rutin luluran di bagian ketiak aku. Jadi teman-teman tuh bisa pakai lulur merek apa aja, intinya tuh pakailah lulur yang scrubnya tuh lebih kecil-kecil dan juga lebih halus. Kalau aku biasanya pakai Purbasari aja, itu tuh udah bagus, udah lumayan, scrubnya tuh udah gak terlalu sakit gitu. Dan juga aku kadang juga pakai merek Marina. Sejatinya kan kalau kita luluran badan kita paling enggak kita lakuin di setiap 2-3 hari sekali. Nah itu di saat kita luluran badan, jangan lupa untuk luluran juga di bagian ketiak ya. Tetapi kalau untuk sejauh ini, karena beberapa merek lulur aku itu bener-bener yang scrubnya hampir nggak kerasa, jadi aku bisa setiap hari pakai lulur itu di area ketiak. Kemudian yang selanjutnya ialah jangan lupa untuk bersihin ketiak kita setiap kita mau tidur. Udah pasti kan teman-teman udah terbiasa dengan yang namanya double cleansing wajah, jadi jangan lupa juga untuk dilakukan di ketiak ya, walaupun nggak setiap hari, setidaknya paling enggak
minimal lah secapek-capeknya atau semales-malesnya tuh bisa dilakuin 2-3 kali seminggu. Untuk produk yang dipakai ini tuh random banget, teman-teman tuh bisa pakai merek apa aja yang teman-teman punya. Tetapi biasanya kalau untuk aku pribadi, aku tuh pakai yang milk cleanser yang bener-bener gentle dan lembut banget formulanya dan teksturnya. Atau aku pakai micellar water yang emang biasa aku pakai di wajah, aku juga pakai di daerah ketiak aku. Udah setelah aku bersihin pakai milk cleanser ataupun pakai micellar water, aku lanjut bersihin ketiak aku pakai sabun. Jadi bukan pakai face wash, pakai sabun biasa yang biasa pakai kita untuk mandi tuh. Kemudian tip yang selanjutnya ialah pakai pakaian longgar. Nah, ini adalah yang benar-benar aku lakuin semenjak aku lahiran anak pertama aku. Karena udah terbiasa pakai baju busu ya, kan baju busu itu kan kebanyakan longgar. Jadi sampai sekarang pun aku tuh selalu pakai baju-baju longgar yang lingkar ketiaknya tuh lebar. Nah, jadi sebenarnya aku tuh bisa banget pakai baju yang lingkar ketiaknya sekecil ini, tuh segitu ini, tapi karena aku udah terbiasa pakai baju yang longgar, akhirnya aku pakai yang baju LD-nya tuh sekitar 115 sampai 120-an gitu, supaya aku dapat lingkar ketiak yang juga besar. Kemudian tip yang selanjutnya ialah udah pasti makan makanan lah yang sehat dan juga rutin untuk olahraga, karena menurut aku itu adalah salah satu faktor kalaupun kita berkeringat tapi setidaknya keringat kita itu nggak bau kalau kita makan makanan sehat dan juga rajin olahraga. Jangan cuma fokus untuk minum kolagen supaya wajah kita lebih lembab, supaya wajah kita lebih putih, tetapi jangan lupa untuk minum minuman jamu tradisional seperti kunyit, seperti beras kencur, kemudian seperti temulawak, seperti kunir asam, dan yang lain-lainnya itu. Karena walaupun itu hasilnya nggak langsung di hari itu kita kerasa ya, tapi kalau kita rutin aja minum itu dalam 1 tahun terakhir ya, kita udah jelas minumnya nggak setiap hari ya, paling nggak minum 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, tapi itu dampaknya amat sangat berpengaruh untuk jangka panjang, supaya selain kulit kita tuh lebih bersih dan juga lebih bersinar dari dalam, tetapi bonusnya ketiak kita dan juga daerah-daerah lipatan kita tuh nggak terlalu gelap, dan juga kalaupun berkeringat baunya tuh nggak yang bau-bau banget gitu. Kemudian pastiin teman-teman setiap kali mencukur ketiak pakailah cukuran yang benar-benar tajam, dan cukur itu di saat kita sebelum mandi. Jadi waktu kita cukuran itu di saat ketiak kita benar-benar kering, atau pakai krim khusus untuk mencukur ketiak. Setelah itu kita mandi dan bersihin pakai sabun. Dan setelah kita mencukur ketiak itu paling enggak 1 kali 24 jam kita jangan pakai deodoran, ataupun seperti aku pakai tawa spray. Aku juga stop pakai tawa spraynya itu di saat aku setelah mencukur ketiak aku. Jadi tadi itu adalah tips-tips yang menurut aku amat sangat bermanfaat supaya kita tuh gak bau keti dan juga supaya keti kita gak hitam. Tapi buat teman-teman yang emang punya budget lebih, bisa lah ya pergi perawatan ke salon. Tapi karena ini kan versi low budgetnya dari aku yang emang bisa kita lakuin treatment di rumah, jadi kenapa enggak gitu. Jadi terima kasih udah nonton video aku sampai selesai, semoga videonya bermanfaat, dan bye, assalamualaikum.